Hai, halo cuy, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Gajul di sini. Bagi pencinta anime, kalian pasti punya alasan kenapa kalian menonton atau menyukai sebuah anime. Entah itu karena grafisnya yang indah, entah karena alur ceritanya yang menarik, pasti kalian punya alasan di balik itu. Eiichiro Oda atau Oda Sensei. Beliau adalah seorang mangaka jenius. Kelahiran Januari 1975 di prefektur Kumamoto. Saat Oda Sensei masih kecil, dia selalu berangan-angan menjadi bajak laut dan ingin menjadi seorang mangaka. Nah, pada umur 17 tahun, Oda Sensei mengirimkan karyanya yang berjudul Wanted dan memenangkan berbagai penghargaan. Yap, Oda Sensei, beliau adalah pencipta dari serial anime One Piece cuy. Nah, berikut ini 5 alasan kenapa kalian harus nonton One Piece. Oke, sedikit pengertian dulu tentang anime One Piece. One Piece, sebuah anime yang mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy dengan kru bajak lautnya yang dinamakan kru bajak laut topi jerami. Menjelajahi dunia untuk mencari harta karun bernama One Piece dan menguak rahasia dunia. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Monkey D. Luffy. Dalam sebuah manga atau anime, karakter menjadi ikon penting dalam berjalannya cerita dari awal hingga akhir ceritanya. Monkey D. Luffy, dia adalah tokoh utama dalam serial anime One Piece yang menurut aku sangatlah is the best cuy. Aku menyukai setiap tingkah Luffy, mulai dari kebodohannya, dan kebodohannya. Hahaha. Ya, betul sekali, Kapten Bajak Laut Mugiwara no Ichimi ini memang sangat terkenal karena kebodohannya dan kecerobohannya. Tapi jangan salah, walaupun bodoh dan ceroboh, tapi sangatlah baik hati dan sangat setia terhadap nakamanya. Sudahlah, kalau buat nyebutin keunikan Luffy, videonya nggak akan berakhir selama 1 minggu cuy. Nomor 2. Tempat atau latar yang mirip dalam dunia nyata. Tempat yang digambarkan oleh Oda Sensei seringkali mirip atau memang benar ada di dunia nyata. Oke, kita mulai dari Pulau Jaya, yang terkenal dengan kota emas Sandora. Di sana terhadap suatu suku yang masih primitif dan hutan belantara yang masih sangat asri. Bukankah ini mirip Pulau Irian Jaya di Indonesia? Dari nama pulaunya saja sudah mencurigakan. Kemudian dari Arch Alabasta, sebuah negeri padang pasir yang dikudeta karena kekeringan panjang. Bukankah mirip dengan negara Mesir? Lalu ada lagi Arch Sabodi Island, yang juga mirip dengan hutan bakaunya Indonesia cuy. Jadi sebenarnya masih banyak lagi cuy kemiripan lokasi One Piece yang ada di dunia nyata. Nomor 3. Pesan moral dan sisi lain dari kehidupan. Jika kita menonton One Piece, ada banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil cuy. Contoh yang pertama, arti dari sebuah kepemimpinan dalam dunia One Piece mengajarkan bahwa pemimpin bukan mereka yang mendeklarasikan diri mereka sendiri. Pemimpin adalah dia yang mendapat pengakuan dari orang lain, yang mampu berdiri di barisan paling depan ketika anak buahnya sedang kesulitan. Pemimpin adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dalam kondisi apapun. しかとやり遂げ生きて戻るお前の船長はもう俺だぞジンベエ死んでも死ぬなよ Dan yang paling penting, pemimpin bukanlah orang yang memperbudak bawahannya, namun pemimpin adalah orang yang memperlakukan bawahannya seperti seorang nakama atau teman cuy. Lanjut ke contoh yang kedua, arti dari sebuah mimpi. Dalam anime ini, mimpi menjadi hal yang cukup sakral bagi setiap tokoh. Mereka akan mempertaruhkan apapun demi menggapai impiannya. Impian yang terdengar konyol dan tak jarang banyak orang yang menertawakan impian mereka. Namun dengan adanya mimpi, mereka mampu menjalani hidup. Satu hal yang mereka yakini bahwa suatu hari nanti mimpi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nomor 3.
Banyak misteri yang belum terpecahkan. Alasan kenapa fans masih selalu setia mengikuti anime One Piece yaitu karena banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan tentunya para fans sangat-sangatlah menantikan saat dimana misteri-misteri ini akan terkuak atau terpecahkan nantinya. Berikut ini misteri-misteri yang belum terpecahkan dalam dunia One Piece. Aku kasih contoh satu saja ya. Will of D adalah salah satu rahasia besar yang disembunyikan oleh Oda Sensei. Gelar yang mengguncangkan dunia. Mereka yang menyandang gelar D bukanlah tokoh sembarangan cuy. Contohnya saja Monkey D. Luffy. Dan masih banyak lagi misteri lain yang mungkin kita bisa bahas di lain waktu cuy. Nomor 4. Tokoh atau karakter-karakter yang unik, aneh, dan lucu. Penggambaran karakter oleh Oda Sensei juga menjadi nilai plus dalam anime ini. Bagaimana tidak, seringkali Oda terinspirasi dari tokoh yang benar-benar ada di dunia nyata. Dan setiap karakter juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan sangat unik cuy. Bahkan hampir tidak ada satupun karakter yang memiliki kemampuan atau gaya bertarung yang sama persis satu sama lainnya. Tiap karakter mempunyai ciri khas masing-masing. Misalnya penggambaran tokoh Franky yang terinspirasi dari Jim Carrey cuy. Nomor 5. Atmosfer cerita yang dinamis. Genre roman, drama, action, adventure ada dalam anime ini. Bukan hal yang aneh jika kalian dibuat tertawa terbehek-behek karena melihat tingkah konyol Luffy dan nakamanya. Tapi ada kalanya juga kalian akan dibuat menangis hingga menguras air mata oleh anime ini. Terkadang Oda Sensei juga menggambarkan realistis sosial yang terjadi di dunia nyata ke dalam ceritanya, seperti para pemimpin yang korup, diskriminasi antar ras, dan yang paling penting Oda Sensei sering memberi kejutan di akhir chapter yang ia buat. Pastinya yang bikin para fans penasaran. Oke, jadi itu 5 alasan kenapa kalian harus nonton One Piece cuy. Sebenarnya masih ada banyak alasan lainnya, tapi aku cuma kasih 5 alasan karena durasinya nanti kepanjangan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share videonya, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Aku tanpamu bagaikan Chihiro tanpa Haku. Subscribe sekarang dan jatuh cintalah kepadaku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jah, mata nih, bye bye.